Lama kami hanya membisu. Aku semakin gugup dibuatnya. Tati, ada yang mau Bapak katakan? Aku terdiam sejenak. Begitu juga Tati. Bapak nggak tahu ini pantas atau tidak. Tetapi kalau tidak Bapak sampaikan, Bapak merasa tersiksa. Kamu jangan marah setelah mendengar ini. Bapak mohon ya. Aku makin gugup dan gelisah. Kulihat Tati memandangku dengan raut wajah kebingungan. Belum sempat dia bicara, aku langsung berkata lagi, Tati, Bapak jatuh cinta sama kamu, Tati. Maafkan Bapak ya, aku menjadi semakin gugup. Apalagi kulihat Tati terkejut dengan ucapanku barusan. Kutarik nafasku dalam-dalam untuk menenangkan diri. Belakangan ini perasaan cinta Bapak kepada kamu semakin besar. Bapak nggak tahu kapan perasaan ini datang. Aku sudah mulai bisa menguasai diri dan bersikap lebih tenang. Ah, Bapak hanya bercanda saja kan? Sahutnya gelisah. Tidak Tati, demi Tuhan Tati. Aku benar-benar jatuh cinta sama kamu. Kalau perasaan ini nggak Bapak katakan sekarang kepada kamu, Bapak semakin tersiksa dari hari ke hari. Kulihat Tati pembantuku terdiam. Kuberanikan diri meraih jemari tangannya. Dia berusaha menarik secara halus, tetapi aku semakin menggenggam lebih erat. Tati, aku sudah nggak peduli lagi bahwa aku adalah tuanmu. Aku tersiksa sekali memendam perasaan ini. Tapi Bapak kan sudah punya ibu. Bapak sudah punya Bu Jessica, jawabnya lirih. Bapak memang sadar itu, tetapi perasaan ini datang begitu saja tanpa Bapak inginkan. Kamu tahu sewaktu pertama Bapak terketemu kamu di yayasan, sedikit pun tidak ada rasa suka Bapak kepadamu saat itu. Tati memandangku. Aku semakin berani. Setelah mengenalmu, melihat kamu adalah anak yang baik dan sopan tanpa Bapak sadari, Bapak jatuh hati kepadamu, Tati. Maafkan Bapak ya. Tati, Bapak harap kamu bisa merahasiakan perasaan Bapak ini. Jangan cerita ke siapa-siapa ya. Kamu mau kan? Anggap ini adalah rahasia kita berdua. Bahkan kamu juga jangan cerita kepada ibu di kampung ya. Tanyaku dengan cemas. Aku takut sama ibu, Pak, jawabnya. Kalau ada ibu, kita harus menjaga sikap. Dan kamu jangan bersikap kaku sama Bapak. Nanti ibu bisa curiga. Bapak benar-benar sayang sama kamu. Dan Bapak akan menjagamu dengan baik. Lalu ku coba memeluknya. Kulihat dia masih ragu-ragu. Tetapi setelah kuyakinkan bahwa aku benar-benar sayang sama dia. Dan akan menjaga dia dengan baik. Akhirnya dia pun mau luluh juga. Kami berpelukan cukup lama dan Tati mulai bisa melepaskan ketegangan dirinya dan dia mulai bercerita mengenai keluarganya di kampung halaman. Saat itu hatiku sangat bahagia. Aku benar-benar merasa bahagia karena Tati tidak marah dan tidak menjadi takut kepadaku, dan terlebih lagi bahwa cintaku terhadapnya tidak bertepuk sebelah tangan. Aku benar-benar sudah tidak peduli dengan statusnya. Sejak saat itu, kami menjalani hubungan secara diam-diam dan hanya sebatas berpegangan tangan serta berpelukan. Semua itu kami lakukan ketika aku dan Tati berada di dapur, sedangkan Jessica sedang mandi, atau ketika aku pulang kantor lebih awal, sedangkan Jessica harus kerja lembur sampai jam 7 malam. Jika awalnya aku dan Tati pembantuku hanya menjalani pacaran secara diam-diam dan hanya sebatas berpegangan tangan saja. Tapi namanya juga kita sudah sama-sama saling menyayangi, muncul keinginan untuk melakukan yang lebih. Saat itu Jessica sedang mandi dan anakku sedang tidur di kamar ditemani Tati. Aku tahu kalau si Jessica mandi sambil berendam itu biasanya agak lama mandinya. Tadi sebelum mandi aku sempat melihat istriku mengisi bathtubnya dengan air keran. Itu tandanya ia akan mandi kurang lebih setengah jam lamanya. Diam-diam
Aku masuk ke kamarku di mana anakku tidur ditemani oleh Tati pembantuku. Kulihat pembantuku duduk di lantai sambil membelakangi pintu kamar. Dari belakang aku menghampirinya. Dia sedikit kaget dan mengingatkanku. "Pak, jangan ya, nanti ibu datang," katanya pelan. "Gak apa-apa sayang, dia kalau mandi itu biasanya kan lama. Kamu kan tahu." Akhirnya Tati tidak menolakku. Perlahan-lahan dan dengan lembut kupegang kedua bahunya dan kutarik memutar ke arahku sehingga kini ia duduk berhadapan denganku. Kupandang pembantuku itu dengan perasaan sangat sayang. Kuusap dengan lembut kedua pipinya dengan kedua telapak tanganku. Dia hanya tersenyum. Manis sekali wajahnya. Perlahan kuraih wajahnya dan Tati keburu menggelengkan kepala. Aku terdiam sesaat. "Tati, kumohon, izinkan Bapak sekali ini saja. Hanya sekali ini saja, Bapak mohon," pintaku dengan pandangan mata memohon kepadanya. Tati meragu sejenak dan diam. Kesempatan itu kugunakan untuk meneruskan apa yang harus aku lakukan. Perlahan tapi pasti Tati akhirnya mengangguk. Dia hanya diam saja. Aku benar-benar bersamanya. Kusadari kalau Tati benar-benar tidak berpengalaman dalam hal ini. Sebelum keluar aku tak lupa mengecup dengan lembut kening pembantuku itu dan aku segera bergegas keluar. Mungkin itu adalah awal dari hubungan kami yang semakin dalam. Sejak itu aku dan Tati terjadi. Yang kedua, ketiga, dan seterusnya selalu kami lakukan kapanpun ada kesempatan yang baik. Aku seakan melupakan bahwa sewaktu aku pertama kalinya, aku hanya memohon untuk sekali saja. Ternyata izin yang pertama kali itu merupakan langkah awal untuk aku dan Tati melangkah ke yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami secara diam-diam bila ada kesempatan dan aku semakin merasakan bahwa aku semakin mencintai dia. Itu di samping aku juga sangat mencintai Jessica dan tak ingin kehilangan satu di antara mereka berdua.